Aku malah mengalami itu di Indonesia. Iya jujur, kalau di Indonesia memang seperti itu. Sometimes ya penyebutannya namanya beda kan sama Beda tulisan. sama tulisan Mungkin, ya. Kadang cuma apa sih namanya kayak berteman sama lingkungan yang Indonesia lagi misalnya kan, nanti bahasanya pun nggak berkembang kan. Ada kalian nih. Tahu nggak aku lagi makan apa? Aku lagi makanan khas Korea. Ngomong-ngomong makanan khas Korea, aku juga punya temen nih yang study di Korea. Mau tahu nggak siapa? Tada! Ada Mbak Kaira nih. Apa kabar? Baik. Ya terbalik dong, aku yang harusnya nanya. Gak apa-apa dong kan biar santai kan. Kita udah lama ketemu by the way. Iya. Udah berapa lama? Aku study udah 6 bulan sih. 6 bulan ya? Betah dong di sana ya? Betah banget. Aduh. Semoga yang lain bisa nyusul Mbak Kera nih study di sana ya. Amin. Buat yang punya cita-cita study ya udah di sini kan banyak banyak beasiswanya juga kan. Iya. Program-program untuk study abroad gitu. Cobain aja. Jadi terus kalau bahasa gimana? Ada kesulitan ya kira-kira? Sulit banget. Sulit banget ya. Sulit banget, tapi untung kan kayak satu semester awal nih kayak level 1 lulus nih. Level 2 udah mulai agak-agak stres nih kan ya. Agak-agak wah banyak kosakatanya banyak, Iya, terus iya, juga apanya lagi ya, pokoknya grammarnya juga lebih banyak. Sekarang aku mau nanya nih. Kalau lagi di Korea itu, kalau lagi jam istirahat nih, biasanya Kera ngapain? Jam istirahat kan jam istirahat di sana tuh kayak cuma 10 menit doang gitu. Tapi sebenarnya enak juga sih kalau di Indonesia kan zaman sekolah tuh pasti kayak 30 menit kan istirahatnya. Terus ya udah kita bisa kemana dulu lah, makannya agak jauhan. Kalau ini tuh 10 menit, tapi emang sering gitu. Oh, jadi per 30 sebentar. menit, 10 menit, terus lanjut lagi belajar 10 menit lagi istirahat gitu. Jadi waktu belajarnya itu dalam 1 minggu itu full atau gimana? Full dia. Full sampai Jumat atau Kamis ya, aku lupa. Sampai Kamis ya enggak terlalu. Biasanya dari pagi sampai sore atau sampai ada jam malam atau bagaimana? Enggak. Oh, di sana enggak ya? Aku ambil yang tetap sampai siang aja. Sampai Kayak 4 siang. jam sehari lah. 4 jam sehari. Berarti masih ada banyak waktu Banyak untuk kelilingin banget. Korea ya. Banyak. Gimana maksudnya ada banyak temen Oh, banyak. Korea? Banyak banget. Karena kita kalau misalnya kita ya nggak ke Korea aja sih ya, pokoknya study abroad dimanapun, kalau misalnya kita cuma apa sih namanya kayak berteman sama lingkungan yang Indonesia lagi misalnya kan, nanti bahasanya pun nggak berkembang kan. Ada kesulitan nggak kira-kira tentang beradaptasi dengan bahasa di sana, adab dan tentang pendidikan di sana? Banyak budaya iya, makanan iya. Setiap hari kita kan makannya makanan Korea kan. Iya, benar. Palingan kalau makan Indonesia ya masak, tapi jarang juga sih karena kan kita kayak tadinya full juga dari pagi kan. Iya benar. Karena kan lagi jam makan siang. Gimana kalau kita makan makanan khas Korea? Udah kangen Kita juga. Iya. Hah? Bukan cuma baru pulang, udah kangen aja. Udah kangen. Kalau boleh tahu ini komposisinya apa aja ya? Nama-namanya dulu kali Iya. ya. Ini namanya kan kimchi. Ini tteokbokki nih. Ya, tteokbokki. Nah, ini kimbap. Kimbap. Boleh kita cobain ya? Ini enak banget sih. Ini karena kita beli di Indonesia, aku nggak tahu rasanya sama apa enggak. Mudah-mudahan sih sama ya. Cuman ini kayak street foodnya gitu. Ini namanya odeng. Dia street foodnya gitu. Barengan sama pang. Aku tahu bahasa Koreanya. Apa? Itu yang kue apa sih namanya yang kue ikan itu loh. Iya, pokoknya itulah. Terus kalau biasanya nih di Korea adab makanan kalau nggak dihabisin tuh gimana sih? Kan kalau di Indonesia kan nggak boleh, banyak cerita-cerita yang begini begitu. Kalau di Korea gimana kira-kira? Kalau di Korea sih kalau masalah ngabisin aku juga kan harus ngabis ya, mohon maaf gitu karena kalau kekenyangan ya. Cuman kalau lagi makan bareng sih ada etikanya tuh banyak banget. Aku salutnya sama budaya Korea itu bener-bener kesopanannya luar biasa. Luar biasa ya? Nah, apalagi sama yang lebih tua gitu ya. Misalnya kalau lagi minum aja nih, kita misalnya minum nih. Minum itu misalnya kamu lebih tua dari aku misalnya. Aku tuh nggak boleh kayak minum depan kamu gini, aku harus kayak gitu, harus nyamping gitu kan. Kamu kalau ngeliat kalau di drakor itu kan kayak nyamping gitu kan. Apalagi kalau minum-minum yang kayak mungkin soju gitu-gitu kan pasti langsung
kemana gitu Iya. arahnya, nggak bisa di depan gini. Terus ada lagi kalau misalnya minum soju atau apapun sih, kan aku nggak minum. Misalnya aku minum soft drink and then orang yang misalnya teman aku gitu minum alkohol atau apapun itulah minuman khas sana gitu ya kan. Nah biasanya gelasnya mereka ditaruh di aku, gelas aku ditaruh di mereka. Jadi kalau gelas kosong itu harus selalu diisiin terus kita can gitu. Kayak sampai kembung saya minum soft drink ya kan. Kalau mereka benar-benar di kosnya ada kembung kan. Terus-terusan can iya gitu. Sama kalau sama ini misalnya sama yang lebih muda, itu misalnya aku paling muda nih di antara gerombolan teman-teman kita. Aku harus tuangin satu-satu gitu. Kayak gitu. Oh, banyak deh pokoknya. Nah, begitu tuh ada orang Banyak Korea banget. tertarik mau ke Korea atau tertarik sama orang Korea. Gimana kalau kita sambil makan? Aku penasaran, aku Iya. pengen cobain. Cobain Kalau yang bikinan Indonesia nih. Iya, Tapi makanya makanan khas sama Korea. nggak? Coba. Ya, kita cobain. Ini yang paling identik yang selalu ada ya. Kimchi. Kimchi. Ini kimchi yang kalau dari Korea bisa tahan berapa lama? Sebenarnya bisa lumayan lama sih, karena dia kayak macam rujak ya. Rujak. Iya, Iya, di sana rujak. macam rujak tapi ya. Cobain ya. Dia selalu ada buat jadi ini appetizer-nya lah. Ini enak. Kita kayak jadi acara makan-makan ya. Tapi Kuliner gitu ya. tapi ada ya beda lah ya sama tangannya orang Korea. Tapi ini enak juga. Saya yang lapar nggak tahu Mungkin deh. ini keturunannya Korea. Makanya di Apa? Indonesia. Kita cobain ini. Apa ini topokinya? Tadi aku udah coba sih tteokbokki, tapi aku belum coba yang. Topokinya nih yang harusnya yang gedenya. Yang di Oh, bawah. ada yang lebih besar ya? Nggak, yang di bawahnya nih. Ini tuh topoki itu rice toki. Toki itu kayak kue beras gitu loh. Maaf kenapa Tapi susah? ini manis loh. Masa sih? Yang harusnya pedas sih, meon amsik. Topoki itu meon amsik. Tapi ada pedasnya. Terakhir. Not bad. Lapar kayaknya gue. Tapi manis kan? Awal-awalnya. Ini Coba ya. kalau orang yang nggak tahu pasti dipikirnya sushi. Bener nggak sih? Iya, hampir sama ya. Ini di dalamnya ada apa aja ya? Biasanya sayur-sayuran, ada telur, ada apa? Wortel, ada mentimun gitu. Tapi memang nggak pakai saus atau apa? Emang Biasanya begini? sih pakai juga bisa. Oh begitu. Tergantung. Isinya telur, wortel, apa aja nih? Sebenarnya macam-macam sih. Ada juga. Aku sih biasanya sukanya cheese kimbap. Cheese kimbap. Itu iya apa aja? Keju. Keju. Oh. Cheese. Maaf ya, nggak ngerti. Enak sih, enak. Nih cerita tentang Korea lagi. Kita identik banget nih Korea tentang drakor, K-pop. Pasti kira K-pop banget. K-popers, drama lovers juga, iya, semuanya. Kira-kira siapa yang aktor favorit? Wah, aktor favorit. Langsung blank ya. Karena saking banyaknya. Semuanya suka nih. Semuanya suka. Kalau aktor mungkin Nam Joo Hyuk. Nam Joo Hyuk. Nih ya gambarnya. Cari dah tuh. Nam Joo Hyuk. Karena sometimes ya penyebutannya namanya beda kan sama Beda sama tulisannya. Kadang Sulit banget ya bahasa kayak Korea itu. Lee Min Ho kan I kan panggil, kalau Lee itu kan dibacanya I, nggak Lee. Lee. Lee Min Ho. Lee Min Ho. Iya, Lee Min Ho. Sulit banget ya bahasa Korea. Kalau suka apapun itu nggak jadi sulit. Jadi mudah semuanya. Dengar tuh. Ngomong-ngomong nih, kenapa nih alasan Mbak Keira untuk belajar di Korea? Sedangkan banyak negara-negara lain yang mungkin lebih bagus-bagus juga ya. Benar-benar. Mungkin ada pandangan tersendiri gitu. Pandangan pertama ya. Pandangan Jangan-jangan karena suka. karena apa ya? Ya bener juga. Good question. Sebenarnya aku udah pernah sebelumnya study di UK gitu Iya. kan. Wow. Jadi ambil waktu itu internship sih. Jadi kayak cuman short course doang. Cuman kayak aku pengen coba ke negara yang memang nggak pakai bahasa Inggris loh. Jadi kayak aku pengen belajar bahasa lain. Aku udah nyobain apa sih ambil kelas waktu itu tapi cuma sekali doang, Prancis, Spanyol gitu. Susah Kayak banget Prancis. Iya, Prancis, Spanyol, Itu Prancis Jepang, susah. Arab ya kan.
Iya. Nah itu maksudnya aku belum ada triggernya untuk kayak ngambil bahasa-bahasa tersebut. Tapi kalau Korea ini sekarang dunia entertainment di Indonesia sama Korea tuh banyak kolaborasinya kan. Gitu, banyak lah pakai artis Korea lah di Indonesia ataupun sebaliknya gitu, atau project-project yang bareng. Jadi aku ngerasa kayak karena aku kerja di entertainment industry juga kayaknya butuh nih kayak iya. Jadi ada nggak perbedaannya? Biasanya kalau di Indonesia untuk kelas nih, bagi siswa nih atau siswi yang lebih pintar diletakkan di kelas excellent atau kelas A, B, C begitu kan. Kalau di sana yang lebih pintar atau yang sepertinya kurang ya, itu ada perbedaan kelas nggak? gitu. Sebenarnya sih aku baru dengar, jujur aku baru dengar. Pernah sih dengar dari salah satu YouTuber kalau nggak salah, tapi aku nggak ngeh banget gitu karena aku sendiri nggak ngalamin sih gitu. Tapi aku nggak tahu nih kalau misalnya di kelasnya kayak misalnya SD, SMP, SMA-nya di sana seperti itu atau enggak. Karena jujur aku malah mengalami itu di Indonesia. Iya jujur kalau di Indonesia memang seperti itu. Iya. Aku waktu SMP digituin ya. Sekolah seperti itu, jadi yang lebih pintar dia diletakkan di kelas excellent. Aku tuh kayak waktu itu yang 10 besar waktu SMP digabungin semua. Jadi ya udah akhirnya yang tadinya maaf ya kayak aku waktu itu ranking 2 pas digabungin semua yang pintar, oke, ranking terakhir bye. Langsung jadi ranking terakhir karena pintar semua gimana saingannya pun berat-berat gitu. Kemudian sistem pembelajaran. Mungkin orang pada pengen tahu nih sistem pelajaran di Indonesia seperti apa dan sistem pembelajaran di Korea juga seperti apa kan? Mungkin mungkin lebih ini kali ya. Biar gimana ya? Yang di Indonesia juga lebih tahu gitu sistem pembelajaran yang ada di Korea. Di Korea. Sebenarnya ini based on my experience sih lebih ke full time aja sih. Kalau di sana tuh kayak yang aku dengar ya, karena kalau aku kan ambilnya bahasa jadi nggak terlalu yang padat gitu, ya kan. Kalau sepengetahuan aku tuh lebih ke kayak misalnya, tapi sama juga nggak sih di Indonesia, emang like kalau udah mau ada ujian nasional langsung full entahlah lesnya, bimbelnya lah. Sama gitu, aja sama ya, aja. sama Kayak aja. lebih bisa sampai malam gitu, yang aku dengar tuh bisa sampai. Di sini juga begitu kalau yang rajin-rajin ya. Iya, nah ini tuh hampir rata-rata semuanya gitu. Gitu kayak lebih padat aja sih. Nah, kalian tertarik nggak belajar di Korea? Bisa tanya-tanya nih langsung nih sama Mbak Keira. Tapi juga asik, tapi aku juga masih banyak apa ya? Cari-cari inilah bukan pengalaman, cari-cari info ya. Aku lebih cari-cari info juga sih untuk kayak mungkin kan nanti aku mau ngambil degree kan harus tahu juga. Aku ketemu banyak teman-teman Indonesia di sana yang memang udah lagi ambil S2-nya di sana, yang S2-nya di yang susah-susah lagi kayak misalnya kimia gitu-gitu. Aku nanya-nanya banyak juga sama mereka gitu. Nah, kita sekarang bicara tentang keunikan Korea dan Indonesia. Oke. Gimana kalau makanan dulu nih? Oke, makanan apa ya? Kalau Indonesia nasi goreng tuh terkenal banget kan. Kira-kira kalau Korea apa? Kimchi. Iya dong, bener-bener. Kalau kendaraan, bajai. Nah, kalau tradisionalnya sih aku tahu nggak nemu ya, belum nemu, cuman ya. Mungkin adanya di pelosok-pelosok kali ya. Aku tahunya ya yang transportasi yang bisa aku naikin Jihacho. Itu apa ya? Itu tuh kayak subway-nya. Oh iya. Metro. Iya. Terus musik nih. Ya, dangdut dong Indonesia. K-pop. Di sana emang K-pop itu nomor 1 banget ya? Sebenarnya sih ada musik lain nggak sih? Kalau di Indonesia kan banyak gitu. Ya, internasional aja sih kalau di sana juga. Cuman kalau K-pop itu ya jadi ciri khas yang membawa Korea internationally kan gitu. Begitu. Terus apa lagi ya? Kalau di Indonesia tahu nggak sih kayak pasar malam gitu? Pasar malam. Oh, di sana juga ada. Ada ya? Ada. Mungkin pasar malamnya berbeda. Disco Pang-Pang. Kamu tahu nggak sih kalau kayak ada di sosmed gitu, terus ada yang orang yang muter-muter yang sampai ke jungkir gitu ya. Itu ada di sana? Ya itu di sana. Udah pernah cobain belum kemarin? Itu agak jauh dari Seoul, jadi Incheon dekat airportnya. Oke. Terus apa lagi ya? Kalau di Jakarta kan ada ondel-ondel tuh. Kalau di sana ada apa?
Iya. Nggak ada ya, jadi aku nggak nemuin ya. Udah tahu kan ya, Keira ini siapa ya? Siapa kan? aku? Artis terkenal Indonesia yang mukanya udah sering warawiri gitu ya kan. Nah sekarang Berat aku nih. mau ngetes nih, jago acting atau enggak. Di depan aku udah ada 2. Pertama, aku mau ini sebagai Properti. acting. Oke. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Nggak diragukan lagi. Let's go. 1, 2, 3, action. Kamu pasti bohong. Kenapa ibu begitu? Kamu pasti bohong. Ini nggak mungkin. Wah, kayaknya harus satu lagi nih. Bener nggak sih? Najong. Ya beneran nangis loh. Ya beneran nangis loh. Wah, ini bahaya. Beneran nangis. Coba lihat deh, beneran nangis. Cepol. Ini Pak, drama Korea. Ini lagi drama Korea, Cepol. Bener-bener Korea banget, drakor banget. Jangan najong dong namanya ya. Kalau di sini najong. Bisa nangis loh. Tapi aku mau coba ini satu kali lagi nih. Oh, kamu mau coba juga? Tahu kan ya? Kali ini mau acting juga nggak apa-apa. Luar Bisa, biasa, kan? luar biasa. Mana tepuk tangannya? Yang kedua ya. Jadi kayak umbel. Luar biasa. Luar biasa. Yang kedua. Dua. Thank you. Sepertinya kita tidak bisa memahami guys actingnya. Aku tuh kalau acting nangis, yang nangis siapa coba? Coba. Mama aku. Jadi kalau mama aku nonton tuh pasti kayak ke bawah gitu. Betul. Jadi kayak aduh nggak bisa nih misalnya lagi di set nih, nggak di TV, lagi di set tuh pasti langsung kayak ikutan gitu. Iya. Kayak, saya kayaknya ahlinya ini drama-drama yang Susah kita kalau sedih-sedih gitu. berteman sama artis. Kita nggak bisa membedakan. Mana acting mana kapan acting? tadi start acting, Iya. kapan belum ya? Hatinya kita nggak bisa tebak. Tapi kalau di kehidupan nyata saya suruh acting nggak bisa. Misalnya kayak bosan gitu misalnya kita pura-pura gitu nggak bisa. Nggak bisa. Anaknya jujur banget soalnya. Iya. Nah ini yang kedua ini. Karena yang pertama sudah Berhasil nggak? cukup berhasil. Cukup berhasil. Dan yang Berhasil kedua membuat ibu berkaca-kaca ya Bu. dan yang kedua mau lebih berhasil nggak sih? Nah coba Apa nih? buku Beriklan sebagai kah? iya gimana cara ibu mengiklankan ini buku biar bisa laku banyak banget gitu biar orang tertarik deh. Pernahkah kamu? Ini kayak yang ini ya, kayak yang ini ya, kayak yang itu tentang tahu kan? Pernahkah kamu? Nilai sini. Pernahkah kamu memiliki nilai 0 dalam kelas? Makanya jangan lupa untuk membaca buku. Get better or get beaten. Nah Buy it kalau now. kalau yang iklan ini Mbak Keira, mungkin yang beli jadi banyak nih. Itu iklan atau apa ya? Iklan yang terkonsep secara dadakan gitu. Iya, tapi good banget. Oke lah ya, lumayan lah ya. Kamsahamnida. Nah, udah di sesi terakhir nih. Ya, nggak kerasa ya. Iya, sedih. Sedih. Nah, mungkin anak muda di luar sana pengen diberi semangat nih atau pembelajaran atau Tips pengetahuan, motivasi ya. motivasi buat yang pengen kayak Mbak Keira sekolah di Korea gitu. Wah, aku juga jujur masih banyak apa ya yang tadi aku bilang masih banyak mencari informasi dan belajar, cari pengalaman juga. Cuman satu hal untuk kita stay di luar negeri, apalagi tinggal sendiri itu aku rasain sendiri bukan hal yang mudah ya. Kita harus beradaptasi sama semua hal lah, budaya dan juga jauh dari keluarga segala macam. Tapi yang pasti kalau kamu punya cita-cita, kalau kamu punya passion untuk kayak misalnya aku yang mungkin pengen
go international in my acting career misalnya gitu ya. Why not to try something new ya, out of your comfort zone. It will be really great lah pokoknya dari segi pengalaman juga. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Iya, karena yang aku pernah dengar dari salah satu quotes dari salah satu orang sukses juga bahwa ya kamu gak akan bisa sukses kalau kamu masih stay di comfort zone terus. Kamu harus berani untuk maju, melangkah, keluar dari zona nyaman. Bagi anak-anak muda tuh, dengerin tuh pesan-pesan dari Mbak Keira ya. Terima kasih banyak. Ya, jangan pernah takut gagal intinya. Dengar ya, jangan pernah takut gagal. Selalu mencoba. Betul. Terima kasih Mbak Keira sudah datang di sini. Thank you for having me. Terima kasih banyak. Oke guys, thank you udah nonton di podcast Jam Istirahat. See you.